Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak, Ibu, dan seluruh siswa-siswi SMK Negeri 3 Wonosari yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahmi meskipun hanya dengan video untuk menyampaikan sebuah kajian Tarhib Ramadan atau kajian tentang menyambut kedatangan bulan Ramadan. Oke, perkenalkan, nama saya Bapak Ahmad Arifuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita seharusnya bersukacita terhadap datangnya bulan Ramadan. Nah, kita mulai saja karena waktu kita terbatas. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 3 Wonosari yang berbahagia dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Biasanya, mari kita lihat pertanyaan berikut ini. Biasanya dari mana kita tahu bulan Ramadan telah tiba? Nah, ada pertanyaan, dari mana kita tahu bulan Ramadan telah tiba? Nah, kemudian ini saya prediksi. Mungkin ada yang jawab pertanyaan yang pertama, ya dari kalender, Pak. Dari kalender, Pak. Karena di kalender tentu sudah banyak ada keterangan-keterangan itu. Ya, betul. Yang kedua, biasanya kita melihat kalau misalnya ke masjid atau di tempat-tempat umum yang lainnya itu sudah banyak yang membagikan jadwal imsakiyah. Nah, biasanya ada yang itu, sudah mau Ramadan ini karena sudah banyak yang bagi jadwal imsakiyah. Itu betul juga. Kemudian, nah ini yang menarik. Sampai identiknya iklan ini dengan bulan Ramadan sampai menjadi salah satu indikasi atau tanda sudah dekatnya bulan Ramadan, yaitu iklan sirup ini. Kita lihat saja. Nah, ini temanya yang sekarang. Inilah singa barong yang perkasa dan kelana yang secepat kilat, pahlawan penjaga kedamaian. Tapi di antara mereka tidak ada kebersamaan. Sampai kekuatan yang saya garis bawahi identik seperti ini, saya kira bagian dari meriahnya di bulan Ramadan. Jadi iklan-iklan seperti ini. Jadi ada iklan ini, iklan sirup ini, kita bisa lihat seperti itu. Sekarang temanya seperti ini, saya lihat sendiri ya. Nah, kita langsung saja. Apalagi biasanya di bulan Ramadan itu identik dengan iklan-iklan motivasi yang ingin memberi kita motivasi dan quote-quote tertentu yang bagus. Pemirsa sekalian yang berbahagia, sebetulnya di bulan Ramadan itu kita bisa mengingatkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Dalam sejarah Islam atau sejarah Islam itu ada banyak kemenangan yang diraih oleh umat Islam itu ada di bulan Ramadan. Misalnya ada di perang Badar, ada Fathul Makkah itu bulan Ramadan, perang Tabuk, Fathul Andalus, kemudian bahkan sampai di Indonesia, proklamasi Indonesia atau 17 Ramadan atau 17 Agustus 45 itu juga berada di bulan Ramadan. Kemudian yang menjadi masalah berikutnya itu adalah sindiran. Ini yang menurut kita bisa lihat semuanya ini atau bisa memikirkan semuanya. Mengapa Ramadan tak membangkitkan umat sebagaimana Ramadan terdahulu? Ini ada pertanyaan dari ulama besar Yusuf Qaradawi. Mengapa bulan Ramadan itu tidak seperti bulan-bulan yang lalu atau bulan-bulan umat terdahulu, di mana ada bulan kemenangan dan sebagainya? Nah, kemudian ini salah satu jawabannya, bisa jadi menjadi salah satu jawabannya. Karena apa? Umat Islam di bulan Ramadan biasanya pertama, ini indikasinya, sibuk belanja karena diskon dan promo. Banyaknya diskon dan promo di platform toko-toko online dan sebagainya. Itu sudah mulai sekarang itu bisa lihat, itu temanya semuanya Ramadan. Jadi sibuk berbelanja. Yang kedua, update status.
menjadi tidak bermakna Ramadan puasanya tidak bermakna karena seringnya banyak update status yang intinya ria, pamer. Alhamdulillah baru selesai tarawih ya, seperti itu. Nikmatnya insya Allah. Berikutnya ada lagi yang adem banget rasanya habis sholat tahajud, ini update status dan sebagainya. Dan ya banyaklah update status yang sehingga makna ke ini jadi kabur juga. Ada juga Ramadan jadi seolah-olah hanya rutinitas karena apa? Banyaknya makan berlebihan. Ketika sahur makan banyak banget, kemudian juga ketika berbuka makan banyak banget. Dan ketika tarawih akhirnya sudah ngantuk dan sebagainya. Mau tadarus ngantuk dan sebagainya itu. Karena banyak ya. Kemudian malamnya harusnya menjadi ajang untuk misalnya tadarus dan sebagainya, malah jadi kegiatan makan-makan dan sebagainya, begadang dan sebagainya. Sehingga kurang produktif untuk beramal ibadah. Jangan siangnya atas dasar tidurnya seorang yang berpuasa itu adalah ibadah, sehingga berlomba-lomba untuk tidur-tiduran di siang hari. Nah, ini jadi masalah. Kemudian berikutnya maknanya yang berkurang juga bulan Ramadan karena ini yang menjadi sering kita bolos saat tarawih. Nah, ketika hari pertama, minggu pertama atau 10 hari pertama itu masih full yang tarawih, tapi ketika sudah 10 hari terakhir mulai hilang. Nah, ini ya. Ini yang jadi masalah. Kemudian kenapa kenapa dalam kajian ini kita diminta untuk menyambut Ramadan dengan gembira? Ini adalah dasarnya. Umat Islam yang menyambut Ramadan dengan gembira ini ada dasar-dasarnya. Ramadan syiar yang agung. Jadi pertama yang menjadi dasar adalah dzalika wa may yu'azzim sya'irallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, ini bukan hadis tapi dalil Al-Qur'an. Kemudian kita bisa lihat, mengukur diri kita sendiri. Ketika mau datang bulan Ramadan, apa yang kita rasakan? Menyambut bulan Ramadan, apakah biasa saja? Atau apakah berat? Atau bahagia? Nah, ini kita bisa lihat. Kalau misalnya, waduh sudah mau puasa, waduh besok sudah nggak bisa lagi dan sebagainya. Itu artinya keimanan kita mau dipertanyakan. Nah, tapi kegembiraannya bukan seperti ini. Kalau bulan Ramadan kemudian anak-anak bermain petasan dan sebagainya, bukan yang ini. Lalu mengapa kita gembira dan penuh semangat? Karena ada alasan ini. Nah, di bulan Ramadan itu karena apa? Senangnya kita menyambut bulan Ramadan karena atas dasar hadis-hadis menguat bahwasanya Ramadan itu bulan istimewa. Ini salah satunya. Sholat 5 waktu, sholat Jumat sampai ke sholat Jumat, berikutnya puasa Ramadan ke puasa Ramadan, berikutnya adalah sebagai penghapus dosa apabila perbuatan dosa besar ditinggalkan. Nah, ini hadisnya. Jadi Ramadan ke Ramadan adalah penghapus. Dari bulan Ramadan adalah sebagai penghapus. Kemudian juga di bulan Ramadan itu bulan ukhuwah penuh berkah. Banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang arahnya ke sana. Meskipun sekarang bulan masa pandemi, tapi kita biasanya masih akan kita lihat bagaimana banyaknya antusiasme untuk melakukan kebaikan. Kemudian juga di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar, atau malam di mana ada bulan mulia lebih mulia daripada 1000 bulan, atau Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan juga. Oleh sebab itu alasan kita menjadi gembira menyambut bulan Ramadan. Kemudian pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, di bulan Ramadan artinya adalah pembakaran, sehingga diharapkan digembleng kita telah di selama 1 bulan ke depan ini, diharapkan digembleng di tempat dan dilatih oleh orang yang berpuasa itu seharusnya berubah menjadi manusia baru yang lebih kuat menahan hawa nafsu, lebih giat qiyamul lail, lebih rajin membaca Al-Quran, selalu siap mengamalkannya isinya, serta tambah dermawan mengamal Al-Quran dan sebagainya itu. Kemudian tujuan puasa sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ini dasarnya Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian perilaku orang puasa itu ada dua. Biasanya ada yang berpuasa secara minimalis, ada yang berpuasa maksimalis. Apa yang dimaksud dengan berpuasa minimalis? Yaitu puasa yang fokusnya hanya minimal tidak makan dan minum. Jadi kalau fokusnya hanya meninggalkan makan dan minum, maka itu termasuk puasa minimalis. Karena apa? Orang puasa seperti itu diingatkan oleh Rasulullah, ruba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Nah, ini. Jadi diharapkan puasa kita adalah puasa yang jalankan secara maksimalis. Jadi mengisi hari-hari puasanya dengan kegiatan amal soleh yang padat, siang malam secara maksimal, puasanya dilakukan dengan mengikuti tata cara Nabi dan sebagainya. Puasa seperti ini seharusnya bisa merubah seorang shaimin, orang yang berpuasa, menjadi manusia baru yang lebih kuat menahan hawa nafsunya, lebih giat qiyamul lailnya, lebih rajin membaca Al-Qur'annya, dan selalu siap mengamalkan isinya serta tambah dermawan. Ini yang dimaksud yang puasa maksimalis. Ilustrasinya, puasa yang bisa mengubah adalah puasa ulat seperti ini. Jadi dari pertama dia buruk, kemudian menjadi kupu-kupu yang luar biasa. Tapi kalau puasa yang maksimalis atau puasa yang biasa saja, itu ibaratnya puasa ular. Ya, puasa itu sama-sama puasa kan, tetapi dia tidak merubah apa-apa bentuknya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kajian Tarhib Ramadan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun sampai kepada dalil dan sebagainya pada kajian ini karena keterbatasan ilmu saya. Saya cukupkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.